Storytelling kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bu Yuni. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, kali ini Bu Yuni ingin bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Sebelum teman-teman mendengarkan cerita Bu Yuni, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat ceritanya. Nabi Musa alaihi salam lahir di kalangan Bani Israel. Ketika itu ada perintah bahwa seluruh bayi laki-laki tidak boleh hidup. Perintah itu datang dari Fir'aun, yaitu penguasa Mesir yang sangat kejam. Ibu Nabi Musa ingin menyelamatkan bayinya. Dengan petunjuk Allah, Nabi Musa yang saat itu masih bayi akhirnya diletakkan di dalam peti oleh ibu Nabi Musa. Peti itu pun kemudian dihanyutkan di sungai. Ibu Nabi Musa pun merasa sangat sedih karena berpisah dengan anak yang baru saja dilahirkannya. Peti itu akhirnya ditemukan oleh orang istana. Asia, istri Fir'aun, sangat sayang kepada Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun pun mengizinkan Asia untuk mengasuh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian pihak istana mendatangkan banyak perempuan untuk menyusui Nabi Musa. Namun Nabi Musa menolak air susu dari perempuan-perempuan tersebut. Hingga suatu hari ada perempuan lain yang bisa menyusui Nabi Musa. Pihak istana tidak tahu bahwa perempuan itu adalah ibu kandung Nabi Musa alaihi salam. Ketika bertemu dengan ibu kandungnya, Nabi Musa pun mau menyusu kepada ibu kandungnya. Akhirnya Allah mempertemukan kembali Nabi Musa dengan ibu kandungnya. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran pada surat Al-Qasas ayat 13 yang artinya, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berdukacita, dan supaya dia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Qasas ayat 13. Nabi Musa pun tumbuh dewasa. Nabi Musa alaihi salam tumbuh dewasa menjadi orang yang sangat cerdas. Nabi Musa pun akhirnya mengetahui bahwa dirinya bukanlah anak dari Fir'aun, tetapi keturunan dari Bani Israel. Kemudian Nabi Musa pun menikah, dan setelah Nabi Musa alaihi salam menikah, beliau pergi menuju Mesir. Dalam perjalanannya menuju Mesir, Nabi Musa alaihi salam melihat cahaya api di lereng gunung. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam menghampiri lereng gunung itu sambil membawa tongkatnya. Di sana Nabi Musa mendengar seruan agar dia melemparkan tongkatnya. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, dan ternyata tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Lalu Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan tangannya ke dalam lengan baju, seperti yang disampaikan dalam surat
Toha ayat 22 yang artinya, dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai bentuk mukjizat yang lain. Setelah itu, Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya yaitu Nabi Harun menemui Fir'aun. Nabi Musa menjelaskan kedatangannya untuk mengajak Fir'aun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Fir'aun tetap saja menolaknya. Dia tidak ingin beribadah kepada Allah karena dia menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan, sehingga dia tidak perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut Fir'aun, mukjizat Nabi Musa yang tongkatnya berubah menjadi ular itu adalah sihir. Padahal para ahli sihir yang mengetahui bahwa tongkat Nabi Musa yang menjadi ular itu bukanlah sihir, tetapi itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam, sehingga mereka pun bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Fir'aun pun sangat marah mendengar hal tersebut. Dia pun akhirnya mengancam para ahli sihir, tetapi para ahli sihir tidak takut karena mereka sudah mempercayai akan pertolongan Allah. Dan Fir'aun pun merasa sangat khawatir karena agama yang disampaikan Nabi Musa semakin meluas. Fir'aun pun akhirnya memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Musa dan para pengikutnya. Namun Nabi Musa alaihi salam pun mengetahui rencana Fir'aun melalui wahyunya. Nabi Musa pun memerintahkan pengikutnya agar segera meninggalkan Mesir. Ketika pasukan Fir'aun mengetahui bahwa Nabi Musa dan para pengikutnya sudah pergi, Fir'aun segera mengejar mereka. Saat itu Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai di tepi Laut Merah. Para pasukan Fir'aun pun semakin mendekat. Tiba-tiba Nabi Musa alaihi salam mendapat perintah dari Allah agar memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Dan setelah tongkat dipukulkan, Masya Allah, air laut pun terbelah menjadi dua. Nabi Musa pun segera mengajak para pengikutnya untuk menyeberangi lautan. Mereka terus berjalan hingga mencapai seberang. Begitu pula dengan Fir'aun dan para pasukannya. Mereka mengejar Nabi Musa dan pengikutnya yang sudah ada di seberang. Namun ketika sampai di tengah laut, tiba-tiba air laut menenggelamkan mereka. Fir'aun dan bala tentaranya pun tak ada yang selamat satupun. Nah teman-teman, itu tadi adalah sebagian kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah salah satu nabi dengan ujian yang sangat berat, yaitu menghadapi Raja Fir'aun yang sangat keji. Nabi Musa alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah berupa tongkat yang berubah menjadi seekor ular, dan diberikan mukjizat juga dengan mampu membelah lautan ketika dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun yang ingin memburunya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman cerita mengenai kisah Nabi Musa alaihi salam. Setelah kita sama-sama menyaksikan cerita mengenai kisah Nabi Musa alaihi salam, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video dari Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.